Jadi, cerita bermula dari seorang gadis bernama Belinda. Rambut lepek, sekujur tubuhnya yang bau sampah, tentu saja ia sangat kaget berada di dalam mobil mewah. Karena dia adalah seorang gelandangan. Tapi sabar dulu, kali ini gembelnya bukan gembel biasa. Ya, benar, rumah ini dan seisinya adalah milik Belinda. Ternyata dia adalah anak dari seorang konglomerat kaya. Namanya adalah Pak Enrico Buenavista. Akhirnya mereka berdua bertemu setelah bertahun-tahun terpisah. Dan pelukan hangat ayahnya adalah awal dari berakhirnya nasib buruk yang diterima Belinda selama ini. Belinda tentu saja sangat kaget ketika diantar ke kamarnya yang sangat mewah. Ia bingung karena ada Google Assistant di kamarnya. Sebuah teknologi yang membuatnya risih dan langsung memukulnya begitu saja. Semua berujung di saat mereka bersama-sama untuk pertama kalinya makan malam bersama. Ibu tirinya hanya tertawa, sedangkan adik tiri Belinda mulai jijik dengan kelakuan gembel ini. Saat melahap makanan, kayak gak pernah makan. Malamnya, setelah makan bersama, ayah Belinda mengajaknya untuk mengobrol. Semenjak perceraiannya dengan ibu Belinda, ibunya tak pernah mau memberitahu keberadaan Belinda. Kini, ayahnya benar-benar ingin mencurahkan seluruh kasih sayangnya pada Belinda. Sebagai welcome gift, ayahnya memberi Belinda jam tangan yang sangat mahal. Sebagai hadiah pertama yang bisa ayahnya berikan kepadanya. Karena Belinda terbiasa tidur di emperan toko, ia pun memilih tidur di lantai karena lebih nyaman. Pagi itu, Jacob diminta ayah Belinda untuk memperkenalkan salah satu hotel miliknya. Jacob adalah pengacara sekaligus tangan kanan Crazy Rich di Filipina itu. Ia pun memberikan handphone untuk Belinda. Belinda diminta untuk segera sarapan dan bergegas ke hotel. Untuk pertama kalinya, Belinda sangat takjub melihat hotel ayahnya semegah ini. Namun Jacob menceritakan jika ini hanya satu dari puluhan hotel milik ayah Belinda. Sesaat kemudian ayah Belinda datang. Ayah Belinda meminta maaf karena beberapa hari ke depan tak bisa menemani putrinya untuk melihat usaha ayahnya. Ayahnya pun punya ide untuk meminta bantuan Jacob melatih Belinda agar ia mampu untuk menjadi wakil direktur, sekaligus menyiapkan putrinya. Karena mau bagaimanapun, Belinda harus siap menjadi pewaris semua bisnis ayahnya. Ibu tirinya mengajak Belinda untuk spa. Dan inilah Belinda yang baru, seorang pewaris takhta kekayaan Enrico Buenavista yang baru. Jacob pun akhirnya membantu Belinda untuk mengenalkan bagian-bagian di dalam hotel. Hingga saat Jacob harus pergi sebentar mengurus pekerjaannya yang lain, Belinda malah dikira calon OB baru di hotel itu. Dan akhirnya ia pun terpaksa untuk ngepel seluruh toilet di hotel miliknya sendiri. Melihat kejadian itu, Jacob langsung istighfar dan memarahi kepala OB karena orang yang ia suruh ngepel adalah putri pemilik hotel tersebut. Setelah kejadian itu, Belinda dibawa ke ruangan barunya. Sekarang Belinda punya ruangan bos tersendiri agar memudahkannya dalam bekerja. Ia juga diminta untuk mengikuti kelas etika dasar. Pelatih terbaik di negaranya sudah tak sanggup lagi mengajari Belinda untuk belajar etika dasar. Sehingga malam berikutnya terpaksa Jacob sendirilah yang harus mengajari Belinda cara dinner yang baik. Saat Belinda melihat meja sebelah yang sedang disajikan stik mewah dengan api di atasnya, ia malah mengguyur seorang sultan kaya raya yang lagi makan. Ia pikir itu adalah kebakaran, sehingga Belinda memadamkan apinya. Amarah Jacob sudah tak tertahankan lagi. Belinda benar-benar tak belajar apapun dari semua pelatihan yang diberikan. Namun ia memohon pada Jacob untuk memberinya kesempatan agar ia belajar lebih keras lagi. Dan benar saja, paginya ia minta diajari cara dinner yang baik ke pelayan sekaligus asistennya. Beberapa hari berselang, Belinda mengajak Jacob dinner. Belinda ingin memamerkan bahwa ia benar-benar mau belajar. Ia pun sudah biasa menggunakan sendok dan garpu dengan benar. Walaupun belum sempurna, tapi Jacob hanya tersenyum karena melihat usaha Belinda yang sangat keras untuk benar-benar bisa menjadi wanita mewah dan elegan.
Sepulang makan malam dengan Jacob, mereka berdua mulai bercerita satu sama lain dan merasa bahwa Belinda memang gadis lugu dan baik. Senyum Jacob yang mereka seakan penanda malam itu adalah malam yang berkesan untuknya. Saat sampai depan rumah, Belinda pun berterima kasih karena sudah diajarkan banyak hal. Begitupun Jacob yang tak kalah bahagia melihat sosok wanita yang luar biasa dalam hidupnya. Dengan malu-malu, mereka berdua pun berpelukan. Hari berikutnya, Belinda dan Jacob terlihat makin akrab. Hari ini, Belinda mendapat tantangan baru, yaitu mengikuti rapat direktur di perusahaan. Namun saat rapat tiba, perut Belinda sudah tak kuat lagi menahan gempuran bom atom di perutnya. Hingga akhirnya, Natatainag po ako sa po pwede tumae. karena sampai akhir rapat Belinda tak terlihat, Jacob mencarinya ke toilet. Ternyata Belinda malah main TikTok sama OB-OB di sana. Karena kegap lagi ngeliatin Belinda, terpaksa Jacob menuruti paksaan Belinda untuk parkir bareng. Ia sangat rendah hati, bahkan pada karyawan yang paling bawah sekalipun. Pagi harinya, ayah Belinda pulang. Ayahnya mengatakan jika ini sudah waktunya mengenalkan Belinda untuk pertama kalinya ke para pemegang saham. Hari paling penting sekaligus bersejarah untuk keluarga Buena Vista pun tiba. Untuk pertama kalinya, dengan bangga, Enrico Buena Vista memperkenalkan wakil direktur operasional, sekaligus calon penerusnya di masa depan. Tepuk tangan dari seluruh pemegang saham pun riuh memenuhi ruangan. Namun kebahagiaan Jacob berubah seketika saat ibu tiri Belinda datang menemuinya dan mengatakan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Adik tirinya pun sengaja memaksa Belinda minum minuman yang sangat banyak, sehingga Belinda tak terkendali lagi. Ia pun mulai berjoget di atas panggung dan direkam oleh adik tirinya. Malam harinya, adik tiri Belinda dimarahi habis-habisan karena mempermalukan Belinda di dalam rapat penting. Belinda yang menyendiri di kamar tak tahu harus berbuat apa dengan video mabuknya yang viral. Akhirnya, ia memutuskan untuk kabur dari rumah. Namun dia terpergok oleh tukang kebun di rumah itu. Ayah Belinda pun mengajak ngobrol empat mata dengan Belinda. Ayahnya berkata, ia tak berharap Belinda menjadi sempurna. Apalagi Belinda baru mengenali dunia bisnis ini. Belinda pun berjanji untuk bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang sudah ia lakukan. Ternyata pertemuan ibu tiri Belinda dan Jacob di acara pertemuan pemegang saham bukanlah pertemuan biasa. Di suatu malam, akhirnya mereka bertemu di tempat yang tak diketahui siapapun. Ibu tiri Belinda takut jika Belinda kabur dari rumah. Itulah alasan kenapa Jacob diminta untuk segera melakukan rencana selanjutnya. Jika berhasil, Jacob akan ia promosikan jadi wakil direktur. Namun jika gagal, ibu tiri Belinda akan menuduhnya menjadi dalang perencanaan semua ini. Belinda mulai dikenal sebagai bos yang sangat rendah hati. Ia mulai mengkoreksi semua menu makanan di hotel dan mengkoreksi gaji karyawannya di sana yang ternyata terlalu rendah. Begitupun saat makan siang, ia lebih memilih beli batagor daripada makan makanan mewah di hotel. Saat Belinda sedang survei di kantor, ia melihat sikap Jacob makin aneh. Seakan ia memang benar-benar menghindari Belinda. Saat meminta tanda tangan di ruangan Belinda, akhirnya ia menanyakan sebenarnya ada apa pada Jacob. Namun Jacob hanya diam saja dan langsung pergi. Suatu malam, saat Belinda sedang galau karena Jacob mulai menghindarinya, tiba-tiba adik tirinya pulang sambil menangis. Ia bercerita jika dia baru saja digoda oleh pria di tempat biliar. Mendengar hal itu, Belinda langsung menuju tempat itu dan menghajar pria yang mengganggu adiknya. Belinda lalu menghubungi Jacob atas kejadian semalam yang mengganggu adiknya. Dengan sigap, Jacob datang menemui Belinda. Namun ternyata Belinda tak sedang ingin membicarakan adiknya. Ia hanya ingin bertemu Jacob dan menanyakan sebenarnya apa yang terjadi.
Untuk memecah suasana, ia pun melempar bola warna-warni ke wajah Jacob. Dan benar saja, suasana mulai mencair. Dan mereka tertawa berdua bersama. Tak sadar seperti film India, mereka terjatuh. Hanya kata maaf dari Jacob yang keluar dari bibirnya. Hanya hal itu yang bisa ia ungkapkan sekuatnya dan sejujur-jujurnya dirinya. Malam yang tak pernah Belinda inginkan pun terjadi. Tiba-tiba ayahnya datang. Bahwa ia kecewa dengan kelakuan Belinda yang mengatasnamakan kenaikan gaji dengan nama karyawan palsu. Lebih dari 10 miliar rupiah ia mengkorupsi uang perusahaan. Ayahnya sangat kecewa. Penjelasan apapun dari Belinda sama sekali tak didengarkan. Belinda pun hanya bisa menangis dan pergi tanpa satu patah kata pun di bibirnya. Saat sedang berjalan pergi, tak sengaja Belinda mendengar pembicaraan ibu tiri Belinda dengan Jacob. Ternyata ibu tirinya lah dalang dari rencana ini. Ia sengaja membujuk ayah Belinda agar mengangkatnya menjadi wakil direktur dan menyuruh Jacob melatihnya. Ia memanfaatkan Belinda yang belum tahu detail seluk-beluk laporan keuangan untuk dipalsukan 10 miliar setiap bulannya. Mendengar hal itu, hati Belinda hancur. Jacob mencoba menjelaskan semua yang terjadi. Namun Belinda tidak mau mendengarkan apapun. Ia memberanikan diri menemui ayahnya dan meminta maaf jika dirinya mengecewakan ayahnya selama ini. Belinda hanya ingin mengatakan bahwa ia tak pernah menginginkan harta ayahnya sedikit pun. Bertemu dengan sang ayah adalah anugerah terindah yang tak pernah ia lupakan. Namun kata maaf itu tak akan pernah cukup. Ayahnya hanya diam seribu bahasa. Isak tangis yang tak bisa terbendung menemani hati Belinda yang hancur melihatnya. Belinda pun hanya mengembalikan jam tangan hadiah ayahnya dan pergi ditemani tangis yang tak terobati. Malam itu juga, Belinda memutuskan untuk pergi dari rumah besar itu. Akhirnya, Belinda kembali ke tempat di mana ia berasal. Sebuah perkampungan kumuh, tempat gelandangan, pengemis, dan nelayan miskin menjadi satu. Jacob membulatkan tekad untuk membongkar semua kebusukan ibu tiri Belinda pada ayahnya. Sekaligus, Jacob mengundurkan diri dari pekerjaan yang super elit itu. Karena ia tak mau lagi menyakiti hati Belinda. Hingga suatu pagi, tiba-tiba ayah Belinda datang. Akhirnya ia mengetahui semuanya dan sudah memasukkan ibu tiri Belinda dalam penjara. Maaf, aku tak pernah menjadi ayah yang melindungi anaknya dengan baik. Ayahnya pun mengajak Belinda untuk pulang ke rumahnya lagi. Namun, Belinda ingin menegaskan satu hal pada ayahnya. Belinda selalu sayang ayah. Yang ia butuhkan hanyalah dekapan ayah. Ia minta izin untuk tak pulang ke rumah dulu. Ia ingin sekolah di kota kecil dekat kampungnya. Setelah lulus, ia berjanji untuk mendaftar kerja di hotel milik ayahnya. Ia ingin melayakkan dirinya agar siap membantu ayahnya di kemudian hari. Namun dia akan sangat bahagia jika bisa menikmati prosesnya. Tak ada kata yang bisa mereka ucapkan. Tak ada kalimat yang jauh lebih berarti dari kata bangga dari ayahnya untuk Belinda. Belinda. Sino, hayop ka? Pinatawag kita, Matilda. I resign. Ikaw ang pangarap. Layuan mo na ako. Belinda. Hindi ko naman kasi alam na nag-resign ka na. Arte naman ang wala. Naman kasi, sinabi ko na nga sa'yo na mahal kita, ayaw mo pa rin maniwala sa akin. Mahal kita.
Ayun naman.